sudah belajar mengenai analisis unsur puisi. Unsur puisi ada apa aja? Ada fisik sama unsur batin. Ada unsur fisik dan juga unsur batin. Oke, setelah ini nanti Bu Ana akan bentuk kelompok menjadi 3 kelompok besar. Tapi sebelum itu anak-anak silakan mengerjakan yang ada di laptop ini, silakan bisa dipindai. Dikerjakan dahulu, waktunya 10 menit. Oke? Silakan dikerjakan. Sebelum Bu Ana bagi kelompok, kalian belajar dulu ya mengenai analisis unsur puisi. Unsur puisi ada apa aja? Silakan dibaca dulu materi yang sudah Bu Ana share di WhatsApp. Oke? Ya, Bu. Oke, baik. Sekarang saatnya kalian berkelompok. Akan Bu Ana bagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok anggrek, kelompok mawar, dan kelompok matahari. Kelompok anggrek silahkan bisa duduk di sini. Kelompok anggrek ada Mbak Alivia. Silahkan Mbak Alivia. Ya. Di bawah juga laptopnya. Kemudian kelompok mawar ada Mbak Sri. Silahkan Mbak Sri. Bisa duduk di belakangnya Mbak Alivia. Kemudian ada kelompok matahari. Ini ada Mas Denny dan juga Mbak Herma. Silakan bergabung di kelompok. Oke. Masing-masing kelompok nanti akan Bu Ana beri 3 tugas yang berbeda. Dan tugasnya Bu Ana bagikan melalui WhatsApp masing-masing ya. Silakan bisa dibuka melalui laptopnya untuk tugasnya. Ya, ini adalah kelompok anggrek. Ada Mbak Alivia. Mbak Alivia tugasnya menganalisis puisi Derai-Derai Cemara dari Khairil Anwar. Nanti dianalisis unsur instrik ya, kemudian nanti ditulis juga ya Mbak ya, makna utama yang ingin disampaikan oleh penyair, terus bagaimana pesan moralnya, ditulis secara lengkap. Begitu Mbak Alivia ya. Oke, siap. Oke. Siap. Bisa dipahami Mbak? Bisa. Oke. Baik, kalau ini adalah kelompok mawar. Ada Mbak Sri Rejeki. Di sini Mbak Sri Rejeki tugasnya untuk menganalisis unsur puisi dari Sapardi Djoko Damono. Judulnya Hujan Bulan Juni. Nah, tugasnya ada di bawah Mbak, bisa di scroll. Nah, tugasnya itu nanti Mbak Sri menganalisis unsur intrinsiknya. Kemudian ada juga mencari makna utama dan pesan moral. Lanjut lagi. Terus juga ditulis juga Mbak, perasaannya Mbak Sri gimana setelah membaca puisi tersebut gitu. Terus ditulis juga pendapat tentang penyair menyampaikan pesan dalam puisi. Seperti itu ya Mbak Sri, bisa dipahami Mbak? Bisa, Bu. Oke. Ya, ini kelompok matahari ya. Jadi kelompok matahari ini dimana berarti puisi judulnya apa ya?
doa. Puisi doa Karya Hairul Anwar. Nah, di sini sudah Bu Ana sediakan untuk teksnya. Jadi nanti kalian akan lebih mudah untuk menganalisis unsur-unsur pada puisi yang ada di sini. Nanti kalian analisis unsur-unsurnya, terus hasil analisisnya nanti ditulis di kolom-kolom sini. Ada temanya apa, amanatnya apa, terus diksinya apa, majasnya apa. Ini sudah saya sediakan tabelnya ya. Nah, terus juga jangan lupa untuk ditulis secara umum saja. Itu kira-kira temanya apa, amanatnya apa, kayak gitu. Bisa dipahami? Bisa. Nanti Bu Ana akan berkala untuk ada di kelompok ini seperti itu. Semuanya sudah selesai? Sudah. Selesai. Baik, sekarang kita akan presentasi dari kelompok anggrek dulu. Silakan Mbak Livia untuk mempresentasikan hasil analisis puisi berjudul Derai-derai Cemara dari Hairul Anwar. Kira-kira temanya ada apa aja sesuai analisisnya Mbak Livia? Di sini temanya itu Ya, sekarang kita dengarkan analisis dari kelompok Mawar. Silakan Mbak Sri untuk memaparkan hasil analisisnya mengenai puisi dari Bapak Sapadi Djoko Damono. Judul apa Mbak tadi? hujan bulan. Ya, silakan Mbak. Nah, tema dan makna di puisi ini bertema dengan kesabaran dan ketulusan cinta. Penyair menggambarkan hujan yang turun di bulan Juni sebagai metafora bagi seseorang yang mencintai secara diam-diam tanpa perintah bahasa. Diksi atau pilihan katanya itu Sapardi menggunakan kata diksi yang sederhana namun bermakna. Kemudian tema dari namanya puisi ini menggunakan pola irama bebas yang membuatnya terasa halus seperti hujan, ritme yang lembut menciptakan suasana tenang dan melankolis. Kemudian kesimpulannya, Hujan Bulan Juni adalah puisi yang sederhana namun bermakna dengan gaya bahasa yang lembut dan simbolisme yang kuat. Sapardi berhasil menggambarkan perasaan cinta yang sabar terus menerus. Terima kasih Mbak Sri. Oke, sekarang untuk kelompok matahari, silahkan kalian presentasikan kepada teman kelompok kalian sendiri ya. Hasil analisis dari puisi apa yang tadi Mbak? Puisi doa. Oke, silakan berkomunikasi, diskusi. Untuk hasil analisis puisi doa karya Hairul Anwar mengenai tema dan makna. Puisi doa itu mengangkat tema keimanan, harapan, dan kerinduan kepada Tuhan. Kemudian untuk diksinya, diksi yang digunakan itu berupa diksi yang sederhana tetapi penuh emosi. Seperti kata-kata Tuhan sepi dan sunyi mengapung. Kemudian rima dan iramanya, puisi ini menggunakan rima bebas mencerminkan doa yang mengalir secara spontan dari hati penyanyi. Kemudian majasnya itu ada personifikasi, metafora, dan referensi. Kemudian sekarang Mas Diri coba menyampaikan ke Mbak Hema juga. Kira-kira yang bisa ditangkap dari Mas Diri apa? Jadi yang bisa saya tangkap dari presentasi Mbak Hema itu adalah salah satu puisi dari Hairul Anwar yang menunjukkan sisi spiritualnya dengan gaya bahasa yang sederhana namun penuh makna. Puisi ini menyerapkan ketenangan dan kehidupan di tengah kegelisahan hidup seperti itu. Hebat. Itu ya, sudah paham ya?